Nah, kita ambil lagi. Nah, ini dia. Tiamannya. Yang satu kemarin kita sudah tanam duluan ya. Oke. Nah, yang perlu kita perhatikan di posisi pangkal atau ujung dari batangnya ini ya, teman-teman. Nah, kalau ini kita lihat tidak ada pembusukan ya, tidak ada bercak. Nah, namun sedikit mengkerut ya. Itu memang karena batang ini masih muda ya. Kalau tadinya sudah tua tidak seperti itu sih. Oke ya, nih agak jelas ya. Nah, ketika dia misalnya ada getah yang berwarna putih, nanti dia ada bercak-bercaknya, itu jangan ditanam ya teman-teman. Itu jangan ditanam. Sebagusnya itu langsung diganti saja. Oke, kalau ini aman, bersih. Jadi yang harus kita lakukan seperti kita bilang kemarin, pangkalnya ini atau ujungnya ini jangan sampai ikut tertanam ya. Nah, kita langsung praktek aja. Oke ya, jadi ingat seperti pesan kita kemarin ya di video pertama atau kedua ya, ingat selalu untuk menggunakan rahasia ini ya, sabut kelapa atau coco fiber untuk menutupi pangkal ataupun mata yang kita tanam. Nah, karena ini yang akan menjaga kelembapannya ya teman-teman, karena ini dia selalu lembab sehingga untuk pemancingan dari pertumbuhan akarnya itu lebih cepat. Gitu dia. Jadi ini hanya dua karena kemarin patah ya, tapi tidak apa-apa. Nah, dipadatkan sedikit. Simpel saja sih. Cuma yang perlu akar pangkal yang kemarin kita sebutkan itu jangan sampai tertutup, itu diupayakan jangan sampai tertutup. Nah, untuk ini agak susah memang karena terlalu pendek ya, tapi kita coba saja. Jadi ingat ya yang kemarin kita sampaikan, untuk ini itu yang sudah benar-benar direndam ya teman-teman, jangan dipaksakan yang belum. Itu wajib yang sudah kita rendam, artinya kita perkirakan taninya sudah tidak ada lagi ya. Kalau yang baru itu masih ada. Jadi lakukan perendaman dulu minimal dalam waktu 1 minggu ya. Nah, ini enggak perlu tali karena dia masih cukup ya. Kalau ini kita yakin akan gugur nih. Tunas walaupun sudah ada tunasnya di situ, tapi kita biasanya itu gugur. Kita harus menunggu tunas yang baru. Karena bagaimanapun nutrisinya belum akan bisa diserap dari tanah ini karena dia belum makan gitu ya, dari akarnya dia belum makan. Nah, tapi kalau misalnya akarnya nanti cepat tumbuh ya mungkin bisa aja
dia bertahan, tapi sepertinya tidak, karena biasanya dalam waktu 1 minggu pun ini nanti udah mati nih ya. Satu lagi teman-teman, kalau misalnya teman-teman memiliki hormon ya, hormon tumbuh, nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman mau melakukan perendaman dulu ya. Jadi di sini kita tidak buat perendaman, kita hanya langsung saja menanam, tetapi yang kita lakukan adalah penyiraman. Setelah tanam ini kita lakukan penyiraman ekoenzim dan jakaba. Itu yang menjadi hormonnya ya. Tetapi kalau teman-teman misalnya memiliki jenis obat lain yang mungkin bisa teman-teman pakai, apalagi yang organik ya, untuk vanili memang sebagusnya diupayakan organik. Jadi ini teman-teman tetap tidak tertanam di ujung pangkalnya ya. Ini juga tidak, karena biasanya dari bekas luka itu dia kan membusuk nih. Ini aja kalau udah mengkerut sedikit ya, tapi kita lihat bukan faktor dari busuk batang ya, tetapi karena kering dia, karena mungkin kemarin untuk penyimpanan kita tidak terlalu tinggi intensitas cahaya mataharinya yang terkena, sehingga dia sedikit mengering. Tapi tidak apa-apa, nanti kita lihat perkembangannya. Kalau misalnya nanti ada pembusukan di sini, berarti kita harus potong lagi. Kalau misalnya tidak, berarti aman gitu ya. Jadi ini yang kita harapkan di sini adanya tunas nanti hanya dari 1, 2, 3, hanya 3. Kalau dari sini justru hanya 2 ya, 2. Tapi yang satu lagi tadi itu ada sekitar 5 ya, 5 mata yang kita harapkan kemungkinan ada nanti muncul tunasnya ya. Kalau ini kalau di vanili ya teman-teman, kalau misalnya ini sudah gugur nih satu di mata tunas di sini, dia tidak akan lagi muncul di sini ya, untuk berikutnya tidak akan muncul lagi. Begitu juga dengan sulur yang sudah dipanen ya, biasanya tangkai buahnya di sini dia keluar, begitu dipanen ini tidak akan bisa lagi menghasilkan buah ataupun menghasilkan tunas. Jadi yang kita harapkan adalah dari yang lainnya ya. Jadi perlu teman-teman perhatikan ketika memilih bibit itu atau membeli bibit ya, pastikan paling tidak masih ada satu sulur saja, satu mata saja yang belum panen gitu ya, yang belum pecah, seperti itu dia ya. Jadi walaupun misalnya di posisi mata ini ya, yang di sini misalnya sudah pernah panen, yang di mata satunya juga sudah pernah panen. Jadi misalnya dari 7 atau 8 mata yang sudah panen, tetapi masih ada satu saja yang belum panen, itu masih bisa, itu masih memungkinkan. Dan untuk vanili ini kadang-kadang kita kaget, yang tumbuh itu bukan dari sini, justru bisa saja dari mata yang ditanam ya, aneh-aneh ya, seperti itu. Jadi ini kita uji coba, ini memang vania. Kalau vania kita ini jujur saja kita belum pernah berbuah, bahkan kondisinya agak sulit untuk perkembangannya di lahan kita, agak sulit. Kita beli sebenarnya 50 polybag ya, dengan satu mata semuanya, tetapi yang bisa kita tumbuhkan sampai dengan adanya batang ini hanya 12 batang. Itu pun sulit sekali kita untuk memeliharanya seperti itu ya. Ya, makanya kita coba juga di sini dengan polybag, dengan tempat yang terbatas, sehingga untuk perawatannya pun memungkinkan kita lebih bisa gitu ya, lebih bisa kita awasi. Dan ini kita tempatkan nanti di lokasi rumah kita sehingga bisa kita kontrol terus. Tetapi kalau yang di lahan itu agak sulit teman-teman ya. Oke, jadi begini saja, tinggal kita siram dengan jakapa dicampur dengan ekoenzim.
Nah, ini dia yang planivoli lokal nih teman-teman, lihat nih udah mulai mau gugur nih tunasnya ya. Seperti saya bilang, mungkin ini nggak akan tahan. Jadi ini sama posisinya, tapi kalau ini lebih banyak ya, karena yang kita tanam ini ada tiga mata atau calon akar yang kita tanam. Ke atasnya lumayan panjang. Itu kemarin karena patah ya. Di video kedua teman-teman lihat tanpa sengaja patah karena kita tekuk pada saat membawa dari lahan ya. Jadi ini posisinya seperti ini, tetap di posisi pangkal itu tidak tertutup, jadi dia tetap terbuka seperti itu agar jangan terjadi pembusukan. Jadi ini kita siram sekarang sekaligus dengan air jakaba dan ekoenzim, kita mix. Kemarin juga sebenarnya sudah kita siram ya, tapi nggak ada salahnya kalau kita lakukan juga penyiraman. Jadi untuk ini boleh saja teman-teman taruh di sini, tetap dia bertugas sebagai penjaga kelembapan. Oke, jadi kita siapkan ini jakaba, isolat jakaba yang sudah kita panen ya. Ini kita pakai yang 100 ml per liter. Jadi ini 50 ml. Baru kita tambah lagi ekoenzim kita. Ini ada jamurnya juga nih teman-teman, ada indukannya. Ini lagi 50 ml. Jadi di 100 ml per liter air. Nah, ini dia. Jadi jakaba dicampur dengan ekoenzim. Kita aduk. Oke. Jadi ini kita siram. Namun yang perlu diperhatikan adalah pada saat pertumbuhan awalnya, ketika misalnya di pangkal batang tadi ada yang membusuk ya, itu kita harus potong, atau dia menguning kita harus potong. Baru kita lihat lagi, kalau misalnya arah kuningnya juga tetap naik, berarti harus kita ganti ya. Jangan dibiarkan ketika sudah dilakukan pemotongan tetapi kondisi batangnya itu tetap menguning ataupun dia membusuk, jangan dipaksakan ya, harus diganti langsung. Oke, kalau ini kita lihat hijau ya, sini juga hijau, itu juga hijau. Jadi ketika ada nanti perubahan warna, jadi kita harus ganti. Banyak kemungkinan di situ. Satu, dia terinfeksi jamur ya. Yang kedua, kemungkinan berasalnya dari awal ya, dari batang dasarnya ya. Dan kemungkinan lagi pada saat kita memproses, kemungkinan di situ ada bakteri ataupun jamur yang mungkin menjadi patogen bagi vanili kita. Nah, jadi jangan sayang-sayang. Untuk penyiraman bisa aja 3 hari sekali, ataupun kalau di lahan konvensional dengan menggunakan ini cukup seminggu sekali kalau kondisi kering, karena dia fungsinya menahan air ya. Jadi dia tetap akan basah, walaupun dalam waktu 1 minggu kering, dia tetap basah di dalam. Nah, seperti itu dia teman-teman. Nah, itu mungkin untuk proses penanamannya di polybag. Untuk di lahan konvensional kurang lebih sama saja. Baru untuk pemilihan bibit sulur juga, ini seperti kita bilang kemarin, sengaja memang kita ambil bukan yang bagus ya, yang biasa saja, justru yang masih muda, yang lagi ada tunas mudanya juga. Sebenarnya kita nggak mengharapkan ini,
tetapi kita mau uji coba apakah yang muda itu cepat gitu ya. Kalau berdasarkan pengalaman kita, batang yang sudah tua, yang sudah sebesar jari telunjuk lah ya, itu dalam waktu 2 minggu biasanya akar sudah keluar. Dalam waktu 1 bulan tunas itu sudah keluar. Nah, jadi kita uji coba juga di sini di dalam polybag, kira-kira seperti apa nantinya. Ya, untuk tiang sementara seperti ini aja, tidak masalah. Ya. Kalau nanti sudah besar baru kita tempatkan posisinya di mana, sehingga bisa juga kita bikin tiang permanen atau semi permanen. Ya, karena untuk vanili ini kita sarankan di lahan yang terlindung ya. Intensitas cahaya itu maksimal 40% ya. Ya 50% oke, tapi sebagusnya 40% ya teman-teman. Jadi dia terlindung, tertutup. Makanya di lahan konvensional kita justru lebih bagus di lahan coklat ataupun di batang kakao daripada batang gamal, karena batang coklat itu daunnya lebih lebar daripada batang gamal, daunnya yang kecil-kecil. Ya, nanti kita lihat perkembangannya ya teman-teman. Nah, mungkin itu aja untuk bagian ketiga ini. Jadi untuk proses penanaman di polybag sudah selesai. Nanti untuk lahan konvensional kita bisa buat juga tutorialnya khusus untuk teman-teman semuanya. Oke, itu aja mungkin. Jangan lupa subscribe channel kita, like, share, dan komen. Bagi teman-teman yang punya saran, kritik, silahkan saja. Bagi teman-teman juga yang mungkin membutuhkan bibit vanili tapi planifoli ya, kalau untuk vania kita belum banyak teman-teman. Seperti saya bilang tadi, hanya 12 polybag yang kemarin numbuh, itu pun belum besar ya dan belum berbuah. Tapi kalau untuk planifoli sudah umur 3 tahun, 70% sudah berbuah ya. Oke, itu mungkin dia. Semoga bermanfaat. Salam tani, salam majoa-joa.